Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu di Museum Diponegoro, tempat di mana terjadinya peristiwa bersejarah berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Dan seperti biasa, saya bersama dengan Pak Nur Fajarudin. Beliau adalah peneliti pemerhati sejarah perjuangan perkembangan Islam di Nusantara. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali seperti biasa kita ketemu lagi gitu ya. Kali ini di Magelang. Iya, kali ini di Magelang dan cuacanya sekarang lagi mendung. Iya, sedep. Alhamdulillah. Ya, baik. Pak Fajar, ini kita berada di Museum Diponegoro. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Cerita secara singkat. Ya, jadi ini adalah rumah residen Belanda. Rumah residen Belanda. Dan di tempat ini ada satu peristiwa penting dalam sejarah, bisa dikatakan sejarah Islam di Nusantara, dan juga secara perjuangan kaum muslimin di negeri ini, karena di lokasi ini adalah lokasi penjebakan Pangeran Diponegoro oleh pihak Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro itu datang ke tempat ini ya untuk hanya berunding beramah-tamah. Bahkan kalau di dalam Babat Diponegoro itu dikatakan Pangeran Diponegoro itu hanya sekedar ingin silaturahmi Idul Fitri. Oh gitu. Ya, karena silaturahmi Idul Fitri kepada Jenderal Tekuk, karena Jenderal Tekuk ini usianya lebih tua gitu. Jadi kalau dalam adatnya orang Jawa itu kan yang muda itu mengunjungi yang lebih tua. Ya, mengunjungi yang lebih tua. Ya, jadi ya di sini tapi kemudian di lokasi ini Jenderal Tekuk itu menjebak Pangeran Diponegoro, sehingga kemudian beliau dijebak, ditangkap, sampai kemudian diasingkan ke Makassar, ya, ke Manado dulu, terus ke Makassar sampai beliau wafat. Nah, jadi itu, dan ini lokasi di di belakang kita ini ada pavilion Pasanggerahan ya. Pasanggerahan yang ya, jadi Pangeran Diponegoro itu sering berkunjung ke sini sebenarnya, ada entah 2-3 kali ke sini. Dan beliau itu suka duduk-duduk di sini bersama Jenderal Tekuk, ya ngobrol-ngobrol, jadi nggak ada, sebenarnya belum sampai ke tahap diskusi politis ya, karena itu kan perang gitu ya, tapi hanya ya untuk merekatkan saja gitu. Ya, jadi ini adalah lokasi favorit beliau. Dan di belakang sana kita melihat pemandangannya bagus sekali ya ini. Ya, jadi dulu tuh daerah sana itu memang daerah gerilyanya Pangeran Diponegoro, di apa namanya, saya kok lupa namanya, nantilah kapan-kapan kita ngobrol. Ya, di daerah pegunungan itu, dan Pangeran Diponegoro sering aja ke sini. Di depan kita nanti kita akan menemukan satu bangunan yang yang sangat fenomenal sekali. Ini kita jalan-jalan, kita bayangkan aja ini Pangeran Diponegoro jalan-jalan sama Jenderal Tekuk ini. Antum putih berarti antum Jenderal Tekuknya. Waduh. Saya pakai sarung gitu ya. Bayangin gitu aja lah. Jadi ya Pangeran Diponegoro mungkin dulu jalan-jalan di sini, dan tadi ada rusa berkeliaran. Ya mungkin dulu juga kurang lebih pemandangannya sama ya, walaupun mungkin hutan di sebelah sana itu kan kalau aslinya itu tidak ada kalau tidak ada rumah itu kelihatan sungai Kaliproko ya, dan Menoreh ya. Itu kelihatan itu perbukitan Menoreh itu kelihatan semua di sana itu ya. Jadi ini kan depan itu Kaliproko, terus pegunungan Menoreh itu kelihatan. Nah, ini bangunan ini menarik. Karena kita mendekat atau enggak? Ya, karena di sini ini banyak orang foto ya. Ini sebenarnya lokasi sangat bersejarah ini. Karena kita akan melihat rumah ini di 2 lukisan. Ya, jadi latar 2 buah lukisan yang ya sangat terkenal ya, lukisannya yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi lukisan itu ada 2 versi Belanda
dan versi ibaratnya versi kita lah ya. Iya. Versi kita itu yang dibuat oleh Raden Saleh Sarif Bustaman. Ya. Jadi kalau di Puyan Belanda itu lukisannya Pieneman ya. Jadi judulnya penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang satu lagi adalah lukisannya Raden Saleh Sarif Bustaman. Iya. Lokasinya mengambil karena memang di situ jadi Pangeran Diponegoro itu di dalam itu. Jadi kunjungan hari raya Idul Fitri, tapi dia datang ya. Jadi ceritakan itu Pangeran Diponegoro itu turun, dia hanya bertiga sebenarnya, Pangeran Diponegoro dan 2 punokawannya. Turun dari ya Pegunungan Noreh, dia turun ke sini jalan ya, karena sudah saling berkirim surat dan sebagainya. Namun sepanjang perjalanan itu rakyat itu ikut. Dengan bersenjata lengkap, dengan tombak, dengan keris itu hampir 10.000 kalau tidak salah. Jadi mengiringi Pangeran Diponegoro ya. Dan waktu itu Belanda memang tidak punya opsi lain kecuali menangkap ini dan mengakhiri perang Jawa. Oke. Karena ya perang Jawa itu perang yang bukan hanya perang fisik ya, tapi walaupun hanya berjalan 5 tahun 1825 sampai 1830, tapi perang Jawa ini adalah sebuah perang yang bisa dikatakan sebagai perang, ya bisa dikatakan perang ideologis ya. Jadi memang di Barat sendiri muncul sebuah ideologi baru, ideologi liberal, politik liberal yang nanti memang berefek ke ke kehidupan bangsa ini. Di satu sisi kaum muslimin waktu itu ya berideologi pan-islamisme, Ittihad al-Islam, persatuan Islam yang ya tentu saja motornya adalah atau pusatnya atau kalau orang Jawa bilang itu panjernya itu adalah kekhilafan Turki Utsmani, dan itu yang terjadi. Nah, makanya Belanda tidak ingin perang ini berlarut-larut, jadi harus segera diselesaikan. Dengan cara apa? Tangkap Pangeran Diponegoro. Iya. Ya, tangkap Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro datang ke sini, kemudian pasukannya itu hanya 5 orang kalau tidak salah yang masuk ke situ itu. Semuanya tidak boleh masuk, senjata disita, termasuk keris ya, keris disita. Pangeran Diponegoro di situ masuk, Pangeran Diponegoro sudah curiga. Tapi kemudian dipaksa, jadi dikepung oleh bala tentara Legiun Belanda itu dari Semarang datang mengepung beliau dan memaksa beliau untuk ikut dalam penawanan. Oke. Ya, dan kita bisa melihat kan kalau di internet kan ada nanti lukisannya Raden Saleh dan lukisannya Pieneman dengan versi yang berbeda. Di lukisannya Pieneman itu seakan-akan digambarkan Pangeran Diponegoro itu lunglai, sedih, kalah. Iya. Sedangkan di lukisannya Raden Saleh itu Pangeran Diponegoro itu posenya kalau orang Jawa bilang itu ndangak, jadi gini. Jadi nantang, marah. Iya. Aku kok dicekel. Dan di situ digambarkan Belandanya itu orang-orang Belanda digambarkan kepalanya besar. Kepala besar itu tanda ya orang yang nggak bisa menepati janji dan sebagainya. Nah, itu lokasinya di situ ya. Nah, itu jadi ini sebenarnya wilayah yang tempat yang sangat epik, sangat bersejarah sekali. Dan kita melihat memang kalau kita seandainya punya mesin waktu itu balik zaman itu mungkin ya lokasi ini memang sangat indah sekali, tapi kisahnya kisah sedih. Iya. Ya, seperti itu, Mas Ocit. Iya, baik. Dan sebenarnya yang membuat kita penasaran juga sebenarnya itu peperangan Jawa itu tadi terjadi selama 5 tahun ya. Iya. Nah, sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro beserta dengan pasukan-pasukannya barangkali, dan juga sebenarnya yang menjadi tujuan objektif dari perangan tersebut, apa yang ingin dicapai oleh Pangeran Diponegoro dan masyarakat itu seperti apa sebenarnya? Ini yang paling menarik ya. Ternyata pertanyaan ini paling menarik karena gini, selama ini di buku sejarah, terutama di buku sejarah sekolah itu selalu bisa digambarkan seakan-akan Pangeran Diponegoro itu berperang itu gara-gara tanahnya diserobot oleh Belanda. Iya. Nah, padahal bukan itu. Jadi Pangeran Diponegoro itu kan gini. Beliau ini orang yang sangat beliau ini pangeran putra sulung dari Hamengkubuwono ketiga. Jadi beliau ini putra sulung Hamengkubuwono ketiga, sekaligus kalau nanti di genealoginya ya di Jogja itu beliau ini putra sulung Hamengkubuwono ketiga, kakak Hamengkubuwono keempat, dan paman dari Hamengkubuwono kelima dan keenam. Karena kelima enam itu adik kakak itu.
Nah, beliau ini yang dituakan, beliau ini sosok pangeran yang paling kaya di Jogja karena dapat warisan dari yang buyutnya juga. Satu sisi beliau ini orang yang sangat santri, menguasai banyak sakofa Islam, dekat dengan ulama dan sangat dekat dengan rakyat. Yeah. Nah, beliau ini melihat waktu itu ada satu masalah besar di Kesultanan Jogja. Okay. Terutama mulai sejak pemerintahan ayahandanya Mangkubuwono III kan. Walaupun nanti puncaknya di kekuasaan Mangkubuwono keempat. Apa itu? Masuknya nilai-nilai kehidupan barat secara bebas. Oh iya. Di keraton, dan ini yang tidak disukai oleh Pangeran Diponegoro. Kita ini kan orang Islam. Iya. Kita ini memiliki adat budaya Islami. Nah, kenapa kok ikut-ikut orang barat itu loh? Dan banyak sekali hal yang ya terutama misalnya mabuk-mabukan, berzina. Itu kan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh orang Jawa waktu itu. Iya. Maka kemudian Pangeran Diponegoro itu semakin lama semakin jengkel, terutama apalagi ditambah di masa Mangkubuwono ke-5 yang waktu itu diangkat jadi sultan di usia 2 tahun. Oh. Pemerintahan itu dijalankan oleh Pati dan Rejo IV yang sangat pro Belanda dan sangat sekuler bisa dikatakan itu. Iya. Inilah yang kemudian Pangeran Diponegoro itu muntap dan akhirnya memaklumkan perlawanan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah ingin mengembalikan kedaulatan orang Jawa, sekaligus ingin mengembalikan kedaulatan umat, serta ingin mengembalikan posisi Jogja ini sebagai ya balat Islam. Ini negerinya kaum muslim plus. Nah, kalau di sini akhirnya makanya beliau ketika menyurati Jenderal Tekuk itu dia mengatakan ya tujuan saya itu adalah yang menegakkan balat Islam. Ditambah kemudian dia mengatakan ya kalau begitu ya Belanda itu opsinya hanya 3. Keluar seluruhnya dari Jawa. Kemudian membuat perjanjian baru dengan kami sebagai bangsa yang memiliki kedudukan yang sama sebagaimana dalam aturan Islam. Yeah. Atau masuk Islam. Kalau masuk Islam berarti sampean saudara saya gitu, dalam iman. Nah, ini kan itulah yang kemudian membuat Belanda waktu itu pusing 7 keliling bisa dikatakan. Nah, dan yang paling menarik itu kan Pangeran Diponegoro itu gelar. Oh iya. Gelar beliau itu selama perang beliau diangkat oleh pengikutnya sebagai sultan. Dan gelar yang sangat menarik, Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabrul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatur Rasulillah ingkang jumeneng ing tanah Jawi kaping kalih. Nah, karena yang paling menarik itu adalah gelar Khalifatur Rasulillah. Ya, karena memang Abdul Hamid, karena di masa itu tidak ada sultan pemimpin di Nusantara itu yang gelarnya Abdul Hamid kecuali beliau. Dan Abdul Hamid ini menurut Profesor Saleh Atsad Jamhari itu dikatakan Abdul Hamid ini berasal dari gelar Sultan Turki Abdul Hamid I yang waktu itu hidup semasa masa kecilnya Pangeran Diponegoro. Jadi Khalifatur Rasulillah itu kan nggak ada. Khalifatur Rasulillah itu hanya Pangeran Diponegoro yang pakai. Masya Allah. Plus ditambah kemudian pasukan beliau yang menurut Pak Saleh Atsad Jamhari ini juga ditata sedemikian rupa menurut tata ketentaraan Utsmani, Janisari Utsmani. Ya, misalnya ada gelar paling tinggi itu kan Ali Basa. Kita ingat ada satu pahlawan nasional anak buahnya Pangeran Diponegoro yaitu Sentot Abdul Mustafa Ali Basa Prawiro Dirjo. Nah, itu kan Ali Basa itu Ali Basa itu dari Ali Pasha itu. Ali Pasha itu. Dan itu luar biasa, didukung ulama, didukung santri dan didukung oleh ya seluruh rakyat Jawa waktu itu. Sehingga perang ini bisa katakan perang semesta, perang yang berkobar. Dan memang berefek nanti ke perjuangan berikutnya, perjuangan kaum muslimin di negeri ini. Karena nanti itu kan sisa-sisa Laskar Diponegoro itu menyebar ke seluruh Nusantara. Mereka adalah para ulama dan mereka menyebarkan semangat perlawanan itu terus-menerus di dada kaum muslimin di negeri ini untuk tidak berhenti melawan Belanda dan tidak berhenti untuk menegakkan spirit Islam di negeri ini. Gitu. Iya. Jadi luar biasa ya pemirsa, bahwasannya adanya peperangan Diponegoro di Jawa ini
menumbuhkan semangat perjuangan bagi kaum muslimin, bahwasannya perjuangan itu tidak berhenti ya, tidak berakhir ketika peperangan ini selesai, tapi kemudian para ulama, mereka yang notabene pejuang-pejuang ya, yang sisa sebelumnya berjuang di peperangan ini, kemudian mereka tersebar ke berbagai macam daerah untuk kembali melanjutkan perjuangan Islam di daerah-daerah tersebut. Dan tentu saja perjuangan kita belum selesai. Kita insya Allah akan bertemu lagi di kesempatan lain ya, jika kita keliling-keliling lagi. Oke. Ya, terima kasih Pak Fajar, jazakallahu khairan, dan kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih juga pemirsa, stay tune juga di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita jalan. Oke. Wah, udah sepi.